Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusti Muhammad Sari Febrian dari mahasiswa Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sambung Mangkurat. Saya sini mau mempresentasikan pemetaan topografi dan survei toponimi. Mata pembelajaran pertama pengantar survei topografi dan toponimi. Kedua, konsep pengantar survei dan pengukuran. Ketiga, konsep pemetaan topografi. Keempat, teori pemetaan topografi. Kelima, aplikasi pemetaan topografi. Pengantar survei topografi itu berasal dari kata yopos yang berarti tempat dan topografo yang berarti menulis. Studi tentang bentuk permukaan bumi dan bentuk langit lain seperti planet, satelit, alami seperti bulan dan asteroid. Hal itu juga termasuk penggambarannya di peta. Ada dua teknik yang dapat membantu studi topografi ini, yaitu survei secara langsung dan penginderaan jarak jauh remote sensing. Kali ini kita akan membahas tentang survei secara langsung atau lebih dikenal dengan nama survei topografi. Survei topografi adalah suatu metode untuk menentukan posisi tanda-tanda features buatan manusia maupun alamiah di atas permukaan tanah. Survei topografi juga digunakan untuk menentukan konfigurasi medan terrain. Kegunaan survei topografi adalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menggambar peta topografi. Gambar peta dari gabungan data akan membentuk suatu peta topografi. Sebuah topografi memperlihatkan karakter vegetasi dengan memakai tanda-tanda yang sampai seperti lahannya jarak horizontal di antara beberapa filter dan elevasinya masing-masing di atas di atom tertentu. Bahkan sebuah ilmu, seni, dan teknologi untuk menentukan posisi relatif suatu titik di atas atau di bawah permukaan bumi. Dalam arti yang lebih umum, survei geometrik dapat didefinisikan sebuah disiplin ilmu yang meliputi semua metode untuk mengukur dan mengumpulkan informasi tentang fisik bumi dan lingkungan, pengolahan informasi, dan menyebarluaskan berbagai produksi yang dihasilkan untuk berbagai kebutuhan. Survei memiliki peran yang sangat penting sejak awal peradaban manusia. Diawali dengan melakukan pengukuran dan menandai batas-batas pada tanah-tanah pribadi. Dengan berlalunya waktu, kepentingan akan bidang survei terus meningkat dengan meningkatnya permintaan untuk berbagai peta dan jenis spesial yang terkait informasi lainnya dan memperluas kebutuhan untuk menetapkan garis yang akurat dan untuk membantu proyek konstruksi. Pada saat ini, peran pengukuran dan pemantauan lingkungan kita menjadi semakin penting. Hal itu disebabkan semakin bertambahnya populasi manusia, semakin tingginya harga sebidang tanah, sumber daya alam kita semakin berkurang, dan aktivitas manusia yang menyebabkan penurunnya kualitas tanah, air, dan udara kita. Di zaman modern seperti sekarang ini, surveyor dapat melakukan survei dan pemantauan bumi dan sumber daya alamnya di seluruh dunia dengan bantuan komputer dan teknologi satelit. Ada begitu banyak informasi tentang ini, perencanaan keputusan, dan pembuatan kebijakan di berbagai penggunaan lahan, pengembangan sumber daya, dan aplikasi perlindungan lingkungan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa survei dan pemetaan, Ikatan Survei Internasional atau IFIS dapat mengadopsi definisi berikut. Surveyor adalah orang yang profesional dengan kualifikasi, pendidikan, dan keahlian teknis untuk melakukan aktivitas satu atau lebih kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan, mengukur, dan mengetahui permukaan tanah, benda tiga dimensi, titik taparan, dan lintasan. Yang kedua, untuk mengumpulkan dan menafsirkan kondisi permukaan tanah dan informasi geografi dan informasi ekonomi. Yang ketiga, menggunakan informasi untuk perencanaan dan efisiensi administrasi dan manajemen tanah laut dan seluruh struktur. Keempat, untuk melaksanakan pembangunan, perkotaan, dan perbedaan dan pengolahan lahan. Kelima, untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Konsep pengantar survei dan pengukuran. Pertama, peran seorang surveyor profesional dapat melakukan satu atau lebih kegiatan di atas atau di bawah permukaan tanah atau laut dan melakukannya bersama-sama dengan profesional lainnya. Di bawah ini adalah peran surveyor di lokasi. Tentukan ukuran dan bentuk bumi, ukur semua data yang diperlukan untuk
menentukan ukuran posisi, bentuk, dan kontur bagian mana pun di bumi dan memantau perubahannya. Dalam melakukan tugas-tugasnya di atas, evaluator untuk mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial yang relevan untuk keberhasilan kelanjutan proyek. Tugas survei dan pemetaan meliputi pencatatan atau pemindahan data dari lapangan ke peta dan sebaliknya. Pengukuran yang akan dipelajari dibagi-bagi dalam pengukuran mendatar dari titik-titik yang terletak di atas permukaan bumi dan pengukuran tegak guna mendapatkan beda tinggi antara titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi yang tidak beraturan yang pada akhirnya dapat digambar di atas bidang datar atau peta. Ilmu ukur tanah merupakan ilmu sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan survei atau pengukuran tanah dalam bidang teknik sipil, meliputi pekerjaan-pekerjaan utama semua proyek pembangunan seperti perencanaan dan pembuatan gedung, jembatan, jalan, saluran irigasi, sedangkan dalam bidang pertanian untuk perencanaan proyek seperti pembukaan lahan baru, saluran irigasi, dan lain-lain. Kedua, manfaat pekerjaan survei dan pemetaan yang ditemui dalam kehidupan. Pengukuran untuk mencari luas tanah diperlukan untuk keperluan perdagangan, penetapan pajak, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan jalan, perencanaan irigasi, dan perencanaan pemukiman kembali. Pengukuran untuk mengetahui beda tinggi tanah dapat dihitung seberapa tanah yang digali dan berapa banyak urukan yang diperlukan, berapa jauh antara tempat A ke tempat B. Maka kita harus membuat sketsa jalan dari tempat A ke tempat B. Gambar sketsa tersebut walaupun tidak sempurna dinamakan peta. Pengukuran untuk merencanakan bangunan harus ada izin bangunan dari Dinas Pertanahan atau Dinas Pekerjaan Umum. Hal sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena dalam melakukan penghitungan rencana biaya, survei khusus memiliki pengetahuan dalam setiap tahap karena semua terkait erat dalam praktek modern klasifikasi seperti pertama survei titik kontur, kedua survei topografi, tiga survei pertanahan dan batas tanah dan survei kadastr, keempat survei hidrografi, survei keselarasan, survei konstruksi, earthquake survei, survei tambang, survei surya, dan optical tooling. Besaran dan besaran dan satuan yang digunakan dalam survei dan pemetaan. Besaran dan satuan ini digunakan dalam bentuk masukan input, pengolahan dan keluaran output. Jarak atau panjang dan tinggi data. Jarak ini meliputi jarak dalam arti posisi horizontal. Posisi horizontal meliputi jarak distansi panjang, sedang posisi vertikal meliputi tinggi dan beda tinggi atau height. Pelipatan dan bagian-bagian dari 1 meter ini adalah 1 km sama dengan 1000 meter. Yang kedua, 1 hektometer sama dengan 100 meter. Yang ketiga, 1 dekatometer 10 meter. Yang keempat, 1 meter sama 100 meter. Yang kelima, 1 meter sama dengan 1,1 meter. Nomor 1 cm sama dengan 0,01 meter. Yang ketujuh, 1 mm sama dengan 0,001 meter. B. Luas atau ALS. Ukuran luas yang digunakan satuan luas yang biasa dipakai adalah meter persegi atau untuk daerah yang relatif besar digunakan hektar atau sering juga kilometer persegi. Yang 1 hektar sama 10.000 meter persegi, hingga 1 hektar 100 r ya. 100 km sama 106 meter 14 meter dan 1 r 100 meter persegi. Satuan isi volume. Dalam ukur tanah untuk satuan isi volume, galian cut, dan volume timbulan fill dipakai satuan meter kubik meter. Satuan sudut pengukuran satuan dan satu aspek penting dalam pengukuran dan pemetaan horizontal atau vertikal baik untuk pengukuran dan pemetaan kerangka maupun titik-titik detail. Sistem besaran sudut akses sebagai semisal sistem besaran sudut sentisimal, sistem besaran sudut radian. Keempat, satuan lain-lain yang ditemui dalam pengukuran sistem waktu disimal. Sistem waktu digunakan dalam pengukuran astronomi. Nilai sudut disimal maksimal adalah 362. Ukuran
ukuran kertas gambar kertas berbagian 3 seri, yaitu yang pertama seri A General Printing itu 841 kali 150 mm. Yang kedua B Wall Charts atau poster 1000 kali 1414 mm. Yang ketiga C Series Envelopes 917 kali 1207 mm dan lain sebagainya. Pengantar survei, pemetaan, dan pengenalan alat survei. Alat-alat ini beragam bentuk dan fungsinya, umumnya merupakan peralatan optik dari yang konvensional sampai modern. Untuk lebih jelas, selanjutnya diuraikan mengenai peralatan yang digunakan fungsi saat melakukan pengukuran. Alat ukur jarak, meteran atau disebut pita ukur karena umumnya bendanya berbentuk pita dengan panjang tertentu. Fungsi utama atau yang umum dari meteran ini adalah untuk mengukur jarak atau panjang yang perlu diperhatikan saat menggunakan meteran antara lain. Yang pertama, satuan ukuran yang digunakan adalah dua satuan ukuran yang biasa digunakan, yaitu satuan Inggris inch, feet, dan yard, dan satuan metrik atau milimeter, sentimeter, dan meter. Kedua, satuan terkecil yang digunakan milimeter atau sentimeter, inch, atau feet, penyajian angka 0. Yang ketiga, angka dan bacaan 0 pada meteran ada yang dinyatakan tepat di ujung awal meteran dan ada pula yang dinyatakan pada jarak tertentu dari ujung awal meteran. Mistara. Mistara adalah alat ukur panjang yang memiliki skala terkecil 1 mm. Mistara ini memiliki ketelitian 0,5 mm, yaitu setengah skala terkecil. Umumnya panjang yang digunakan sekitar 50 cm atau sampai 100 cm. Ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur oleh alat ukur. Yang ketiga, lampu ukur adalah alat yang terbuat dari kayu atau campuran aluminium yang diberi skala pembacaan. Alat ini berbentuk mistar ukur yang besar. Mistar ini mempunyai panjang 3-4, bahkan ada yang sampai 5 meter. Fungsi yang utama dari lampu ukur ini adalah untuk membantu mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Alat ukur sudut. Pertama, kompas adalah sebuah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala. Fungsi utama dari kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara atau selatan, sesuai dengan magnet yang digunakan. Yang kedua, teodolit adalah instrumen atau alat yang dirancang untuk menentukan tinggi tanah. Pengukuran sudut yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan sudut vertikal. Yang ketiga, teodolit elektrooptis. Dari konstruksi mekanis sistem susunan lingkaran, sudutnya antara teodolit optis dengan teodolit elektrooptis sama. Akan tetapi, Microsoft pada pembacaan skala lingkaran tidak menggunakan sistem lensa dan prisma lagi, melainkan menggunakan sistem sensor. Sensor ini bekerja sebagai elektrooptis model alat penerima gelombang elektromagnetis. Hasil pertama sistem analog dan kemudian harus ditransfer ke sistem angka digital. Proses perhitungan secara otomatis akan ditampilkan pada layar LCD dalam angka desimal. Keterangan alat pada alat teodolit. Yang pertama ada tombol mikrometer 01, yang kedua ada skrup penggerak halus vertikal, ketiga skrup pengunci penggerak vertikal, keempat skrup penggerak horizontal, yang kelima skrup penggerak halus horizontal, keenam skrup pendatar nivol, ketujuh pelet dasar, keempat pengunci imbus, 9 skrup pengunci nonius, 10 skrup penggerak halus nonius, 11 ring pengatur posisi horizontal, 12 nivol tabung, ke-13 skrup koreksi nivol tabung, ke-14 reflektor cahaya, 15 tanda ketinggian alat, 16 alat penjepit, 17 skrup pengunci nivol tabung teleskop,
18 Nipo tabung teleskop, 19 memantau cahaya penglihatan Nipo, 20 visir kolimator, yang 21 lensa mikrometer, 22 ring fokus benang diafragma, 23 lensa okuler, dan 44 ring fokus okuler. Konsep pemetaan topografi. Peta topografi adalah salah satu jenis peta yang mempunyai ciri-ciri khusus yang memperlihatkan keadaan bentuk, penyebaran rumah, muka bumi, dan dimensinya dengan ditandai dengan adanya skala besar dan lebih detail. Sebuah peta topografi biasanya terdiri dari dua atau lebih peta yang tergabung untuk membentuk keseluruhan peta. Sebuah garis kontur merupakan kombinasi dari dua segmen garis yang berhubungan namun tidak berpotongan. Ini merupakan titik elevasi pada peta topografi. Peta topografi biasanya menggunakan garis kontur dalam pemetaan modern. Definisi peta topografi dengan membandingkan mereka dengan jenis lain dari peta, mereka dibandingkan di skala kecil. Peta orografi yang mencakup daerah besar, peta planimetrik yang tidak menunjukkan elevasi, dan peta tematik terfokus pada topik tertentu. Karakteristik peta topografi. Peta topografi merupakan pada khusus yang tidak memberikan banyak informasi. Informasi yang disampaikan oleh peta infografi adalah banyak sebatas kenampakan alam atau tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi saja. Setiap jenis peta memiliki ciri khusus yang mencerminkan karakteristik dari peta tersebut. Ciri khusus atau karakteristik peta ini tentu saja berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan peta topografi ini. Peta topografi ini merupakan peta yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Tidak berwarna-warni. Apabila kita melihat peta-peta umum, yang sering kita lihat adalah peta yang berwarna hijau dan diselingi warna kuning maupun coklat. Nah, peta tersebut merupakan jenis peta umum yang menggambarkan suatu wilayah atau peta topografi, namun tidak demikian dengan peta topografi. Peta topografi merupakan peta yang tidak kaya warna. Peta topografi merupakan peta yang memiliki warna sangat sedikit, justru biasanya hanya warna putih dan kuning dengan garis-garis yang tercetak jelas. Peta topografi mempunyai warna yang tidak banyak karena kebutuhan informasi yang dia berikan. Informasi pokok yang diberikan oleh peta topografi sebatas kontur tanah, sehingga garis-garis kontur harus tercetak jelas supaya pembaca dapat memahami isi dari peta tersebut. Menggunakan skala besar dan disajikan secara detail. Salah satu ciri khusus yang dimiliki oleh peta topografi adalah penggunaan skala besar. Skala merupakan perbandingan ukuran antara yang ada di gambar dengan keadaan sebenarnya. Skala peta berbeda-beda, semakin kecil skala maka informasi yang disampaikan semakin tidak mendetail. Sebaliknya, apabila skala peta tersebut besar, maka informasi yang disampaikan akan semakin detail dan juga akurat. Hal ini berarti gambar peta yang disajikan semakin besar pula. Nah, peta membuat peta menggunakan skala besar. Mengapa peta menggunakan skala besar? Hal ini karena kebutuhan informasi yang disampaikan peta mengenai kontur tanah sehingga harus menggambar secara teliti supaya kita mengetahui dengan jelas keadaan topografi tanah yang sesungguhnya. Menggunakan garis-garis kontur, peta topografi memiliki ciri khusus yang barangkali tidak dimiliki oleh jenis peta lainnya. Ciri khusus ini adalah adanya garis-garis halus namun tegas di dalam peta tersebut. Garis-garis tersebut merupakan garis kontur. Garis kontur ini jumlahnya ada banyak dan memenuhi peta. Garis kontur merupakan kombinasi dari dua segmen garis yang saling berhubungan namun tidak saling berpotongan. Ini merupakan titik elevasi pada peta topografi supaya kita mengetahui dengan jelas keadaan pada wilayah yang dimaksud. Ini contoh bentuk bumi diketahui dari garis kontur. Menyajikan informasi mengenai keadaan tinggi rendahnya permukaan bumi atau kontur tanah. Karakteristik dari peta topografi yang selanjutnya adalah menjelaskan mengenai kontur tanah atau keadaan tanah yang ada di suatu wilayah, termasuk tinggi rendahnya jenis tanah yang ada di suatu wilayah. Hal ini akan sangat berguna bagi peruntukannya. Aplikasi pemetaan topografi.
Aplikasi pemetaan topografi dikerjakan dengan dan dilakukan secara digital setelah melalui survei lapangan dan pengukuran lereng. Aplikasi yang digunakan di PC sebagai berikut. ArcGIS adalah software berbayar untuk bekerja dengan data spasial. ArcGIS sendiri terdiri dari ArcMap, ArcCatalog, dan ArcToolbox. Software ini relatif mahal tetapi sangat dapat diandalkan untuk mengolah data spasial. ArcGIS juga memiliki library RSP yang dapat digunakan untuk mengembangkan skrip untuk mengolah data spasial dengan menggunakan bahasa Python. Yang kedua, QGIS, salah satu software open source yang baik digunakan untuk pengolahan data SIG. QGIS dapat memvisualisasikan data spasial, mengolah analisis data, hingga pembuatan layout peta. Biarpun QGIS ini gratis, tetapi dapat melakukan banyak pekerjaan yang biasa dilakukan dengan ArcGIS. Selain itu, terdapat banyak plugin yang dapat digunakan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dari software ini, mulai dari plugin untuk mengakses basemap online, koreksi citra, dan masih banyak lagi. QGIS juga memiliki Python library Python QGIS yang dapat digunakan untuk membangun skrip Python untuk melakukan otomatisasi pekerjaan fisik. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Beberapa ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.